Halo, kita kembali lagi ke Margareta Channel. Masih ingat ya, salah satu imunisasi bagi jiwa adalah dengan joke. Ya, percaya nggak percaya, yang pasti joke itu bikin hati gembira. Bukankah ada nyanyiannya? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, kita sekarang dengarkan ya beberapa artikel yang akan saya bacakan. Hebat luar biasa. Suatu hari, seorang jemaat kaya raya datang menemui pendetanya. Ia mengutarakan niatnya untuk membangun gedung gereja yang baru. Seluruh biaya pembangunan akan ditanggungnya. Pendeta menyambut baik niat tersebut. Maka dimulailah pembangunan gedung gereja itu. Jemaat kaya turun tangan langsung mengawasi, mulai dari eksterior sampai interior. Beberapa bulan kemudian gereja itu pun selesai dibangun dan siap digunakan. Minggu berikutnya pendeta datang awal ke gereja. Ia disambut jemaat kaya. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bahwa gereja itu hanya punya satu deret kursi di barisan paling belakang. Jemaat kaya pun menenangkannya dan meminta ia melihat cara kerjanya. Tak lama, datanglah pengunjung kebaktian, menduduki deret bangku itu. Setelah deretan itu penuh, jemaat kaya memencet sebuah tombol. Bangku itu otomatis bergeser ke depan. Dan dari bawah muncul deretan bangku lain. Begitu seterusnya, hingga penuh dari depan sampai belakang. Pendeta berkata, "Hebat, luar biasa." Jadi bangku depan tidak kosong. Kebaktian pun mulai. Tiba saatnya pendeta berkhotbah. Ketika khotbahnya masuk menit ke-10, mimbar bergetar. Pak pendeta tak menyadarinya. Ia melanjutkan khotbahnya. 5 menit kemudian Pak pendeta tiba-tiba lenyap dari atas mimbar. Sebuah pintu rahasia di bawah mimbar otomatis terbuka ketika khotbah melebihi batas waktu 15 menit. Jemaat berseru takjub, "Hebat, luar biasa." Pesan dari artikel ini adalah masalah yang dialami banyak gereja. Jemaat selalu ingin duduk di bangku belakang, dan khotbah pendeta berapapun waktunya selalu kepanjangan. Ya, itulah realitanya. Pikiran bercabang. Minggu pagi seorang petani sedang berada di ladangnya. Pendeta yang sedang dalam perjalanan menuju gereja menghampirinya. "Pak, Anda tidak pergi ke gereja?" tanyanya. "Pak pendeta, saya rasa lebih baik duduk di ladang dan berpikir tentang gereja daripada duduk di gereja dan terus berpikir tentang ladang," jawab petani itu. Pesan dari artikel ini adalah keduanya bukan pilihan yang baik. Membatasi seolah hanya dua itu pilihan yang ada. Biasanya merupakan cara untuk ngeles, untuk menghindar. Ya, ada-ada saja. Di gereja, seorang anak kecil diajak ibunya ke gereja. Saat itu dilangsungkan perjamuan kudus. Karena ia masih kecil, roti dan anggur perjamuan tidak ditawarkan kepadanya. Ibunya menjelaskan bahwa ia belum cukup umur untuk mengikuti perjamuan kudus. Ketika tiba saatnya untuk memberikan persembahan, si anak diam saja,
walau kantong persembahan sudah tiba di depannya. Ibunya meminta ia untuk memasukkan uang persembahannya. Si anak menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menyembunyikan tangannya di belakang punggung sambil berkata, "Kalau saya tidak boleh makan roti itu, saya tidak mau membayarnya." Pesan dari artikel ini adalah, namanya juga anak-anak. Namun, bukankah sama dengan pernyataan ini? Kalau Tuhan tidak memberi apa yang saya mau, saya tidak mau ke gereja. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita semua. Buletin gereja. Suatu hari dalam kebaktian sore di sebuah gereja, panatua yang bertugas memberikan pengumuman di awal kebaktian berkata, "Kami mohon maaf karena banyaknya jemaat yang datang pada kebaktian pagi tadi. Buletin gereja yang biasanya dibagikan kepada jemaat habis. Tetapi informasi dan berita yang ada di buletin bisa saudara baca di website gereja." Seorang jemaat mengangkat tangan dan bertanya, "Bisakah kami tahu alamat websitenya, Pak?" Panatua itu menjawab, "Alamat website gereja bisa saudara lihat di buletin." Wah, benar-benar bulet ini. Pesan dari artikel ini adalah, sikap tidak mau capek, tidak mau repot, itu bukan bagian dari solusi, tetapi justru membawa masalah baru. Tembok Yeriko. Seorang pendeta baru sedang melakukan inspeksi ke sekolah minggu. Ia masuk ke kelas murid usia 9 sampai 10 tahun. Seorang guru sekolah minggu menyambutnya. Pak Pendeta bertanya pada sang guru, "Boleh saya mengajukan pertanyaan kepada anak-anak?" Sang guru mempersilakan. "Anak-anak, tahukah kalian siapa yang merobohkan tembok Yeriko?" tanya Pak Pendeta. Spontan wajah anak-anak menegang dan pucat. Tak seorang pun menjawab. Semua terdiam termasuk sang guru. Pendeta mengulangi, "Apakah ada yang tahu?" Semua anak menggelengkan kepalanya. Pak Pendeta berbisik pada sang guru, "Kok anak-anak tidak ada yang tahu siapa yang merobohkan tembok Yeriko?" Sang guru menjawab dengan gemetar, "Pak Pendeta, mohon maaf sebesar-besarnya. Kelas ini memang terkenal paling nakal, tetapi saya rasa tidak seorang pun dari mereka sampai berani merobohkan tembok." Kaget dengan jawaban sang guru, Pak Pendeta segera kembali ke gereja. Ia mengajak majelis jemaat untuk rapat darurat setelah kebaktian. Dalam rapat itu Pak Pendeta menjelaskan kejadian yang dialaminya dan berkata, "Sungguh tragis, bagaimana mungkin anak-anak sekolah minggu dan gurunya tidak tahu siapa yang merobohkan tembok Yeriko." Semua anggota majelis jemaat terdiam, senyap. Pak Pendeta melanjutkan, "Mari kita sama-sama memikirkan solusi untuk masalah ini." Tak ada yang membuka suara. Tiba-tiba bendahara majelis berkata, "Maaf Pak Pendeta, akhir-akhir ini kas kita hanya surplus sedikit. Bulan lalu ada saldo 2 juta rupiah. Apakah 1 juta cukup untuk memperbaiki tembok yang dirobohkan itu?" Pesan dari artikel ini adalah, majelis jemaat kencing berdiri, guru sekolah minggu kencing berlari, anak-anak kencing jingkrak-jingkrak. Wah. Demikianlah artikel yang dibacakan kali ini. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe. Terima kasih.